Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, kita beribadah di hari Jumat. Nama ibadah kita Kalam Kudus Children Fellowship. Jumat 29 Januari 2021. Anak-anak yang di rumah, apa sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap beribadah, semua berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong akan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita. Hari ini kita punya ayat hafalan yang baru dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 11D. Yakobus pasal 5 ayat 11D. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi ya, ikut Ibu Guru Yanti. Yakobus pasal 5 ayat 11D. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus. Semua ikut gerakan Ibu Guru Yanti ya. mau mendengarkan akan firman Tuhan. Nah,
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sekali lagi untuk memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Siska. Kepada Ibu Siska, disilakan. Halo anak-anak semuanya. Nah, anak-anak sudah bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau yang menolong dan memberkati kami, sehingga di saat mendengar firman-Mu kami boleh duduk dan bersikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita mau ucapkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 11D. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi ya, Yakobus pasal 5 ayat 11D. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ibu guru mau bertanya, apakah anak-anak pernah bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan? Contohnya, saat anak-anak sedang bermain, ada teman yang jatuh. Nah, waktu anak-anak melihat ada teman yang jatuh, kira-kira apa ya yang anak-anak lakukan? Apakah akan menolongnya? Atau mengejeknya? Atau membiarkan begitu saja teman kita yang sedang jatuh, lalu kita pergi pulang? Ya, kita harus menolong teman kita, membantu teman kita yang sedang jatuh. Atau contohnya kalau di rumah, mama kita membutuhkan bantuan kita. Apakah kita akan membantu atau tidak? Ya, kita harus membantu. Nah, ada satu kisah di Alkitab
di mana ada seseorang yang mempunyai hati yang sangat baik. Dia penuh dengan belas kasihan kepada orang. Dia sangat sayang kepada orang lain. Nah, ceritanya kita dengar sama-sama ya. Nah, jadi satu hari ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, kalau melakukan perjalanan, pasti ada barang yang dibawa. Contohnya apa ya? Kalau kita sedang melakukan perjalanan, apa yang kita bawa? Ya, pakaian, makanan, uang, alat komunikasi, dan perlengkapan yang lainnya. Demikian juga orang yang sedang melakukan perjalanan yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, dia pergi pasti membawa barang. Tapi sewaktu dia sedang melakukan perjalanan, dia dirampok oleh orang. Dia dipukul sampai wajahnya luka-luka, tubuhnya berdarah-berdarah, dan barang-barangnya semua diambil. Nah, dan dia ditinggalkan begitu saja dalam keadaan terluka dan kesakitan. Dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena tidak kuat untuk berdiri dan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Lalu, saat dia sedang kesakitan, ada seorang imam yang lewat. Nah, imam ini dia bekerja di Bait Allah. Kalau sekarang di gereja. Nah, dia melayani di sana. Tapi waktu dia melihat orang yang terluka itu, dia tidak mau tolong. Dia cuma lihat saja, lalu dia pergi. Kasihan ya, orang itu tidak mau menolong. Nah, setelah itu ada lagi yang lewat, orang Lewi. Nah, orang Lewi ini juga sehari-hari dia bekerja dan melayani di Bait Allah. Nah, waktu dia melihat orang yang terluka itu, dia juga tidak penuh belas kasih kepada orang itu. Dia membiarkan orang itu terluka dan dia pergi begitu saja. Nah, lalu ada orang yang ketiga. Nah, dia adalah orang Samaria. Orang Samaria ini, dia lihat ada yang terluka. Sewaktu dia lihat, dia merasa kasihan, dia merasa sedih. Lalu kira-kira dia tolong tidak ya? Wah, ternyata dia menolong orang yang terluka itu. Dia bantu diangkat ke keledainya, lalu dibawa ke penginapan. Tidak sampai di situ saja loh anak-anak, tetapi sampai di penginapan. Nah, orang Samaria itu membayar biaya pengobatan dan biaya penginapan dari orang yang terluka tadi. Dan dia berpesan, kalau ada biaya yang kurang, nanti saya bayar. Ini dulu ya yang saya kasih sekarang. Wah, orang Samaria itu baik ya. Dia penuh dengan kasih. Dia mau menolong orang yang kesusahan. Dia mau membantu orang lain yang sedang terluka, yang membutuhkan pertolongan. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dari kisah orang Samaria ini, supaya kita juga punya hati yang penuh dengan kasih. Nah, coba anak-anak ucapkan, saya adalah anak yang penuh kasih. Sekali lagi ya, saya adalah anak yang penuh kasih. Ya, kenapa kita harus mempunyai hati yang penuh dengan kasih? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita. Nah, sekarang
kita juga harus melakukan hal yang sama. Penuh kasih terhadap orang lain, mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Anak-anak, mau tidak belajar memiliki hati yang penuh kasih? Penuh kasih kepada keluarga, penuh kasih kepada teman, penuh kasih kepada siapa saja. Mau ya? Oke, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita supaya kita bisa menjadi anak yang penuh kasih. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang penuh dengan kasih. Tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati anak didik kami yang sudah mengikuti dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menolong mereka dan melindungi mereka di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Siska. Nah, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah menyanyi, dan saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan pujian kita, pujian penutup doksologi. Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk beribadah saat ini dan juga boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami selama kami belajar hari ini. Dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan akan melingkupi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai beribadah hari ini. Sekarang kita waktunya untuk belajar bersama dengan guru-guru kita. Tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.